Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Ananda dengan NIM 2012000001, mahasiswi PAI 6A, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2. Sebelum memulai penjelasan materi yang saya sampaikan, saya akan membacakan sifat yang wajib bagi Allah sebagai tugas. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmu hayan sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman hayan sami'an, basiran, mutakaliman. Baiklah, sekarang kita memasuki materi yang akan saya paparkan. Materi yang saya ambil ialah dengan judul Memahami Zahir dan Nas. Telah kita ketahui bersama bahwa yang menjadi dalil hukum dalam Islam adalah Nas Al-Quran dan Al-Hadis yang semuanya berbahasa Arab. Karena itulah para usulin menaruh perhatian yang sangat besar sekali terhadap bahasa Arab sebagai alat untuk memahami dalil. Perhatian itu sangatlah penting agar nas-nas berbahasa Arab dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Untuk itulah para usuliyun telah menciptakan beberapa kaidah lughawi atau bahasa agar suatu dalil itu dapat dipahami dan diambil hukumnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah dasar hukum. Kepada pembahasan tentang kandungan makna dalam suatu lafaz atau teks dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah, di mana kandungan lafaz dari segi kejelasan artinya ada 4 jenis, yakni yang paling tinggi yaitu muhkam, kedua mufassar, yang ketiga nas, dan yang paling terendah yaitu zahir. Kita akan mempelajari lafaz zahir itu dan nas, bagaimana pengertiannya, perbedaannya, dan cara memahami antara zahir dan nas itu. Yang pertama, zahir. Secara bahasa, zahir bermakna sesuatu yang jelas dengan kata lain. Yang dimaksud dengan zahir adalah mendengarkan lafaz untuk menjelaskan maknanya. Terdapat beberapa rumusan yang berbeda di kalangan ulama usul mengenai definisi zahir. Dari kesimpulan definisi tersebut tampak jelas bahwa memahami zahir itu tidak bergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil langsung dari rumusan masalah itu sendiri. Akan tetapi, lafaz tersebut tetap mempunyai kemungkinan lain. Salah satu contoh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Lafaznya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bermakna zahir atau jelas dalam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena makna itu dapat langsung dipahami dari kata ahalla dan harama tanpa membutuhkan alasan. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasaknya. Adapun lafaz zahir yang membutuhkan takwil tersebut adalah lafaznya umum, maka pentakwilannya membutuhkan taksis dalam artian membutuhkan penentu makna lafaz tersebut. Jika lafaznya khas, maka membutuhkan maksud dari majasi. Contoh dalam sabda Nabi yaitu fi kulli arba'ina sattan satu, yang artinya di dalam 40 kambing zakatnya 1 kambing. Lafaz hadis tersebut secara zahir adalah setiap mempunyai 40 kambing maka zakatnya 1 kambing. Akan tetapi lafaz tersebut bisa ditakwil dengan menyamai harga 1 kambing di setiap harta yang berharga, karena maksud dari zakat itu sendiri adalah untuk melunasi kebutuhan orang fakir miskin yang membutuhkan. Maka dari itu, seperti hemat penulisan bahwa jika mempunyai 40 kambing, maka tidak harus memberikan 1 kambing.
bisa mengeluarkan zakatnya berupa uang dan lain-lain yang sama harganya dengan satu kambing yang dizakati. Lafaz kedua yaitu lafaz nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang merupakan makna asal dari teks. Contohnya seperti zahir tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Lafaznya yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maka maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Maksudnya tidak sama. Hal ini karena ayat itu adalah bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang artinya, mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kedudukan nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinasakh. Contoh lain yaitu dalam Quran surah Al-Maidah yang berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Ayat ini adalah nas tentang hukuman bagi pencuri dalam Islam, yakni potong tangan. Ayat ini tidak memiliki makna lain selain makna potong tangan tersebut, dan inilah maksud asli ayat tersebut. Perbedaan dan persamaan antara zahir dan nas. Yang pertama, bahwasanya zahir dan nas dilihat dari segi bentuk lafaz, menunjukkan kejelasan makna sehingga untuk memahaminya tidak perlu qarinah dari luar. Yang kedua, hanya saja dalalah nas terhadap suatu makna lebih jelas dibandingkan dengan dalalah zahir. Yang ketiga, makna nas adalah makna utama dari ungkapan kalimat. Dilihat dari segi tingkatan kejelasan makna, nas lebih jelas dibandingkan dengan zahir. Makna zahir adalah makna kedua dan memiliki tingkatan kejelasan makna lebih rendah dibandingkan dengan nas. Yang keempat, keduanya masih ada kemungkinan ditakwil. Hanya saja kemungkinan takwil pada nas lebih jauh dibandingkan dengan zahir. Yang kelima, jika terjadi benturan antar keduanya, maka nas lebih didahulukan dibandingkan dengan zahir. Yang keenam, diharuskan mengamalkan terhadap hukum yang diambil dari keduanya. Yang ketujuh, keduanya sama-sama ada kemungkinan terjadi nasakh atau perubahan pada masa Rasulullah. Jadi kesimpulan dari kedua lafaz ini adalah zahir itu adalah lafaz yang bukan makna asal, sedangkan nas lafaz yang makna asalnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pengertian zahir dan nas. Semoga dapat dimengerti dan difahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.